Lomba manusia mulai memadati lapangan Merdeka Medan. Wajah-wajah penuh tekad berkumpul, membawa tuntutan yang sama menolak surat edaran Wali Kota Medan tentang larangan penjualan daging non-halal. Mereka datang berkelompok, sebagian mengenakan atribut organisasi, sebagian lagi berpakaian sederhana. Namun raut wajah mereka tegas, menyimpan kegelisahan yang tak lagi bisa ditahan. Dari ribuan orang yang hadir, tampak pedagang daging babi yang sehari-hari berdiri di balik meja kayu dan timbangan besi. Bau pasar dan riuh tawar-menawar adalah dunia mereka. Hari itu, lapak ditinggalkan. Ada keluarga yang menunggu di rumah, ada anak yang butuh biaya sekolah. Di antara mereka berdiri perwakilan organisasi seperti Giras Bangsa Batak, Gamki, dan Himpunan Masyarakat Nias. Mereka tak sekadar membawa spanduk. Mereka membawa cerita tentang dapur yang harus tetap mengepul. Aksi itu dipimpin Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, didampingi Ketua DPC Gamki Medan, Boydo Hakapanjaitan dan Hasudungan Siahaan. Tidak berdasar, gitu ya. Terus dari skala prioritas, saya tidak melihat ada urgensi atau keadaan yang mendesak sehingga terbit surat edaran itu. Karena yang sangat mendesak di kota Medan ini sekarang, Pak Wali, tolong dicatat. Yang pertama banjir. Tahun lalu banjir itu memakan korban jiwa meninggal. Dan saya tidak membaca dan mendengar program Wali Kota Medan untuk menanggulangi bahaya banjir. Barisan kemudian bergerak menuju Balai Kota Medan. Ada yang berdiri di atas bak truk, ada yang beriringan dengan sepeda motor, ada pula yang memilih berjalan kaki. Roda dan langkah menyatu dalam satu tujuan untuk meminta penjelasan dan perubahan. Di depan kantor Wali Kota, orasi mulai menggema. Sorotan diarahkan pada surat edaran Wali Kota Medan, Rikowaas, tentang penataan dan pengelolaan limbah penjualan daging non-halal. Bagi masa aksi, kebijakan itu terasa menyasar satu kelompok usaha tertentu. Mereka menilai persoalan limbah seharusnya dilihat secara menyeluruh, terutama pada kategori bahan berbahaya dan beracun yang jelas berdampak pada kesehatan. Limbah ternak dan sayuran, menurut mereka, memiliki karakter berbeda dan tidak sepatutnya diposisikan sama. Di tengah kota yang masih bergulat dengan persoalan begal dan narkoba, kebijakan ini dinilai memunculkan gesekan baru. Bagi para pedagang kecil, surat edaran itu bukan sekadar aturan administratif. Ia menjelma bayang-bayang atas penghasilan harian. Ada rasa takut kehilangan pelanggan, ada kecemasan tentang biaya kontrakan, tentang uang sekolah, tentang cicilan yang tak bisa menunggu. Orator aksi, Boydo Panjaitan, menyuarakan kemarahan yang lama terpendam. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan soal agama, melainkan soal penghidupan. Ia menggambarkan kegelisahan para ibu yang memikirkan kebutuhan dapur dan masa depan anak-anak. Suaranya meninggi, memanggil wali kota agar keluar menemui massa. Seruan itu disambut gemuruh, menguatkan tuntutan agar pemerintah kota mendengar langsung suara mereka, bukan sekadar melalui perwakilan terbatas. Ya, teman-teman, demo hari ini di Medan, pedagang daging babi geruduk kantor wali kota Medan. Nah, hari ini teman-teman telah dilakukan demo karena surat edaran ya dari Wali Kota Medan ya dalam pelarangan tentang penjualan daging babi ya, dan ini tuntutan massa ini ya mendesak ya Wali Kota Medan untuk mencabut ya surat edaran tersebut ya, dan mereka meminta supaya Wali Kota Medan ya menemui mereka. Nah, apakah ini tanda-tandanya nantinya Wali Kota Medan ya dipecat oleh masyarakat Sumut? Ya, tentu itu kembali lagi kepada warga Sumut, maksudnya ya warga Kota Medan ya, bagaimana dengan pemimpin mereka yang seperti itu. Oke, kita lihat beritanya teman-teman. Makanya ini menjadi satu pengalaman bagi kepala-kepala daerah yang lain supaya kebijakan, ya aturan, ya jangan sampai terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, masa pengunjuk rasa memadati luar gedung kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Kamis 26 Februari 2026. Pengunjuk rasa menolak surat edaran nomor 500/7.1
1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging ya non halal di wilayah Kota Medan. Dari siaran langsung Tribun ya Medan.com, sejumlah kendaraan taktis berjaga-jaga di halaman kantor wali kota. Mobil water cannon milik Polda Sumut juga standby bersama rantis pengurai massa, truk pengangkut personel serta ambulans kepolisian. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan juga terlihat bersiaga. Tameng aparat tersusun rapi di sisi gedung, sementara personel kepolisian berjaga di pintu masuk, halaman depan hingga bagian belakang kantor. Pengamanan dilakukan untuk menghalau massa yang telah berada di seputaran kantor wali kota Medan yang sebelumnya bergerak dari lapangan Merdeka Medan pada pukul 14.00 WIB. Massa tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan bersama sejumlah elemen masyarakat seperti Horas Bangso Batak, HBB, PMS, GPBI, dan organisasi lainnya. Masa pengunjuk rasa menilai surat edaran yang diterbitkan Pemko Medan tersebut membatasi ruang usaha pedagang daging non-halal dan berpotensi diskriminatif. Mereka mendesak agar surat edaran dicabut serta meminta pemerintah Kota Medan lebih fokus pada persoalan mendasar seperti banjir, kemacetan, dan masalah sosial lainnya. Cabut SE atau surat edaran melarang daging babi. Pak Wali Kota yang ganteng, dengar suara kami. Daging babi telah membesarkan anak-anak kami jadi orang makan babi, kata seorang orator dalam aksi tersebut. Sebaliknya, dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa kebijakan diterbitkan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kerukunan antar umat beragama. Penjualan daging non-halal seperti babi, anjing, dan ular tidak diperbolehkan dilakukan di bahu jalan, serta dilarang membuang limbah ke saluran drainase umum. Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup atau area pasar yang telah ditentukan, serta tidak berdekatan langsung dengan rumah ibadah dan lingkungan padat penduduk Muslim. Saat unjuk rasa berlangsung, ada pertemuan beberapa perwakilan pedagang dan masyarakat bertemu Wali Kota Medan. Kemudian pertemuan dilakukan di dalam gedung Balai Kota, sedangkan massa bertahan di luar pagar sambil menanti hasil pertemuan. Berakhir damai. Nah, ternyata berakhir damai, teman-teman. Protes warga dan komunitas pedagang babi di Kota Medan atas surat edaran wali kota terkait tata kelola limbah pedagang daging non-halal mencapai titik kesepakatan damai. Pemko Medan menerima aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan isi surat edaran untuk pedagang daging non-halal 26 Februari 2026 setelah dilakukan dialog dan musyawarah bersama unsur pemerintah dan Forkopimda. Kemudian pertemuan yang dihadiri perwakilan Pemko Medan, Wakil Wali Kota Jaki Yudin, Kapolres Kombes Calvizin, ya, serta unsur Forkopimda itu menghasilkan kesepakatan untuk menyempurnakan isi surat edaran agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Perwakilan pedagang mengaku lega karena aspirasi mereka didengar. Mereka juga menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati, terutama terkait pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan. Pada pokoknya yang sebenarnya, Wali Kota Medan dapat menerima aspirasi kita tentang keberadaan kita, keresahan kita. Beliau bersedia menyempurnakan agar jangan seakan akan memberatkan kelompok kita. Itu akan disempurnakan dan menyeluruh, ujar salah seorang perwakilan pedagang usai pertemuan. Kesepakatan tersebut menjadi jalan tengah antara pemerintah dan pedagang. Pemko Medan menerima berbagai masukan untuk penyempurnaan surat edaran, sementara pedagang berkomitmen mengikuti aturan penataan yang akan ditetapkan.
Mereka mengatakan ini langkah yang sangat bijaksana untuk kita semua. SE akan ditarik dan disempurnakan. Perjuangan kita berhasil. Mantap, hari ini ditarik, besok kita duduk bersama Wali Kota Medan menyempurnakan, kata M. Tebing, salah satu perwakilan. Kita akan dijamin Kapolresta, menjamin keamanan pedagang dan konsumen mulai hari ini dan seterusnya. Kita janji jaga kebersihan, pungkasnya. Sebelumnya, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Medan bersama majelis-majelis agama menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan, Muhammad Yasir Tanjung, mengatakan dukungan dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani pengurus FKUB dan majelis-majelis agama. Ia menegaskan surat edaran tersebut bukan bertujuan melarang aktivitas perdagangan, melainkan sebagai langkah penataan dan fasilitasi guna menciptakan ketertiban serta menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat. FKUB bersama para tokoh agama mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga suasana yang damai, tertib dan kondusif. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama, ujarnya. Kemudian teman-teman, kita lihat di sini bahwa bagaimana kelanjutan surat edaran ini. Menurut Yasir, FKUB dan Majelis Agama mendukung langkah Pemko Medan dalam melakukan penataan kota demi kepentingan bersama, yang menambahkan komitmen menjaga kebersamaan dan mempererat hubungan antar umat beragama merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Medan inklusif dan harmonis.